tujuan kita di goals di Kota Surakarta tahun 2024 tuh punya goals Surakarta Zero Stunting dan Indonesia goalsnya 14%. Kasus stuntingnya itu bisa terwujud dengan cara apa? Dengan cara kita sendiri, yaitu sama-sama meningkatkan ilmu pengetahuan kita terkait dengan stunting dan sama-sama membagikan itu pada orang-orang di sekitar kita. Apa yang sudah kita berikan ini nantinya bisa dioptimalkan di dalam keluarga dan terciptalah keluarga yang bebas dari stunting. Sola Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani. Halo Sobat Solid, selamat datang kembali di segmen kita yaitu Sobat Talks. Kali ini nih, seperti biasanya kita bakal membantu kamu untuk tahu informasi tentang stunting gitu. Kali ini kita sudah bersama dengan Kak Muklis gitu ya. Beliau ini adalah dulunya Duta Genre ya? Duta Genre Surakarta kayak gitu. Nah, supaya lebih kenal lagi mungkin bisa nih dikenalin siapa namanya, kemudian jurusannya apa, sekarang kesibukannya apa, bisa dikasih tahu ke Sobat Solid semuanya. Silakan. Oke. Halo Sobat Solid, kenalin nama aku Muhammad Muklis Cahyadi atau Sobat Solid bisa panggil aku Muklis. Di sini aku sebagai mahasiswa jurusan fisioterapi dan sekarang sudah semester akhir nih Mbak, semester 7. Nah, di tahun 2021 aku menjabat sebagai Duta Genre Kota Surakarta dan di tahun berikutnya menjabat di Duta Genre Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu Mbak. Oke, wah jadi udah bener-bener ini ya, public speakingnya tuh memang beda gitu. Yang beda. Beda dong. Oke, jadi berarti Kak Muklis ini memang udah pernah menjabat sebagai Duta Genre ya? Ya sebenarnya betul. Duta Genre itu apa sih Kak Muklis? Mungkin bisa diceritain lagi. Ya, jadi Duta Genre namanya tuh genre adalah sebuah singkatan dari generasi berencana. Di mana pemerintah ini punya program nih, Sobat Solid. Jadi pemerintah punya program untuk merencanakan masa depan nih untuk masyarakatnya. Dengan cara apa? Dengan cara memprogramkan genre ini. Jadi sebenarnya genre itu adalah sebuah program, ya, salah satu program dari pemerintah untuk merencanakan masa depan pada masyarakatnya agar terwujudlah goals kita nih, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Oke, Seperti itu, Mbak. wow. Jadi memang deep banget ya kalau Ya, kita mau betul. kulik keberadaan dari Duta Genre ini sendiri gitu. Terus apa aja sih sebenarnya yang dilakuin sama Kak Muklis selama menjabat jadi Duta Genre gitu ya? Mungkin di Surakarta boleh atau di Jateng kayak gitu. Oh iya. Jadi selama penjabat sebagai Duta Genre ini khususnya di Kota Surakarta sendiri sudah lumayan banyak kegiatan-kegiatan yang aku jalani. Mulai dari jalan-jalan ke setiap kelurahan yang ada di Kota Surakarta untuk memberikan edukasi seputar generasi berencana itu, khususnya pada remaja-remaja, kepada anak-anak dan juga kepada orang tua. Nah, kemudian kalau di genre Jateng, Jawa Tengah itu sendiri juga kami ditugaskan nih, Mbak. Jadi ditugaskan dalam pemilihan-pemilihan Duta Genre di kabupaten atau kota di Jawa Tengah dan juga memberikan edukasi lagi nih kepada masyarakat-masyarakat di Jawa Tengah. Jadi selain memberikan edukasi secara langsung, kami juga ditugaskan untuk memberikan edukasi secara media sosial. Karena kan sekarang tuh anak zaman sekarang sudah mungkin nggak punya yang namanya gadget, Iya, apalagi betul. sosial media kan Mbak ya. Pasti sudah aktif. Nah, makanya di sini tugas dari Duta Genre adalah salah satunya memberikan edukasi melalui pemanfaatan media sosial tersebut. Oke, jadi emang bener-bener udah 4.0 nih ya, Ya, kita pakai betul. semuanya sosialisasinya itu lewat internet gitu. Internet, Terus iya. terdengar-dengar nih ya, Kamu Klis nih sebenarnya juga content creator gitu. Jadi bener-bener memanfaatkan yang namanya sosial media dengan baik gitu kan ya. Jadi memang kalau Duta Genre itu memang harus personal brandingnya tuh diperhatikan banget ya. Terus kayak dulu aku pernah gitu ya tahu dari salah satu waktu itu juga narasumber kita Kak Putri gitu, beliau bilang kalau misalnya memang Duta Genre itu sosial medianya itu dipantau. Emang iya ya? Dipantau? Betul dipantau sekali. Apalagi kalau misalnya kita mau masuk ke dalam pemilihan Duta Genre di provinsi, Mbak. Jadi dari tingkat kota ke provinsi itu menjadi salah satu poin penilaian dari sosial media kita. Makanya seberapa aktifkah kita bermedia sosial dan seberapa menarik konten-konten kita yang kita sediakan di sosial media kita itu sendiri. Iya. Jadi sama tugas dari pemerintah itu menargetkan duta-duta genre di provinsi, di kabupaten atau kota itu juga turut aktif bermedia sosial, Mbak. Jadi memberikan konten-konten yang positif gitu.
Karena kan kalau misalnya kita nggak berikan konten-konten yang positif, nggak ada orang-orang yang memberikan konten-konten yang baik gitu, lantas siapa lagi yang akan menyebarkan konten-konten tersebut? Gitu, Mbak? Kalau bukan dari kita sendiri. Luar Gitu. biasa, kamu please ya. Oke, karena memang ini sih, kalau misalnya kita mau bilang ya zaman sekarang kalau misalnya followersnya nggak banyak itu influence-nya juga kurang gitu kan. Jadi mungkin di situ Betul juga ya banget. yang jadi penilaian ya. Iya betul sekali. Oke, luar biasa. Jadi mungkin nih teman-teman yang juga pengen daftar jadi duta genre di masa depan gitu ya, bisa ikutin caranya kamu please. Perhatikan branding di sosial media kalian kayak gitu. Oke, sedikit ya tentang duta genre itu tadi. Terus kalau misalnya tadi dibilangin ada pendidikan yang diberikan sama duta genre, salah satunya mungkin karena keluarga berencana ya, ada juga stunting di situ ya. Stunting benar. Nah, berkaitan sama stunting ini, karena sekarang stunting itu juga udah masuk ke apa ya namanya? Prioritas nasional Prioritas buat nasional, iya. pemerintah Indonesia. Apa aja sih yang udah dilakuin sama kamu please gitu ya dalam upaya pencegahan stunting khususnya nih di wilayah Surakarta maupun di Jawa Tengah? Ya. Jadi beberapa upaya yang telah saya lakukan dan juga beberapa teman-teman kami itu sebagai duta genre itu pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya remaja. Karena kenapa? Karena pencegahan stunting itu dari zaman sekarang itu mulai dari hulunya teman-teman, dari hulu sampai ke hilir. Hulunya adalah remaja-remaja ini nih yang nantinya mengawali pernikahan, berkeluarga dan kemudian mempunyai anak. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi kepada remaja ini yang tentu menjadi PR nih bagi kita sebagai duta genre gitu. Jadi yang pertama itu memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya remaja dan juga anak-anak gitu. Karena kadang-kadang anak-anak tuh nggak suka makanan-makanan yang sehat gitu Mbak. Dia lebih mending makanan-makanan yang mohon maaf bisa dikatakan junk food gitu, yang menurut mereka itu unik dan menarik gitu ya. Cimol misalnya. Betul. Jadi memang sukanya kayak gitu-gitu gitu. Iya. Jadi di sini kami memberikan edukasi. Ternyata makanan sehat itu juga penting bagi anak-anak, remaja dan juga nanti orang tua gitu. Selain kepada remaja, kami juga memberikan edukasi kepada orang-orang tua. Jadi untuk kepada orang tua itu terkait dengan program-program kehamilan. Oke. Agar nantinya ketika orang tua ini melahirkan, ini tidak menghasilkan anak yang mengalami kekurangan gizi tadi atau stunting. Seperti itu. Selain itu juga kepada remaja, kepada orang tua, yaitu aktif di media sosial tadi. Memang benar, ternyata karena anak zaman sekarang itu sangat produktifnya di media sosial, maka salah satu poin penting kita adalah mengaktifkan media sosial tadi untuk memberikan edukasi terkait dengan stunting itu, Mbak. Oke, ini menarik banget ya karena biasanya kita itu kalau ngomongin tentang stunting pasti nggak jauh-jauh dari ibu hamil, perempuan, remaja perempuan juga kan. Nah di sini sekarang yang ngomongin tentang stunting tuh Kak Muklis gitu ya, dimana beliau ini adalah seorang laki-laki gitu. Nah ini menarik nih. Terus habis itu sebagai seorang remaja laki-laki nih, gimana sih pandangan kamu terhadap stunting itu dan kenapa kamu itu memilih untuk wah kayaknya aku harus lebih menggaungkan lagi nih tentang stunting. Silakan disampaikan. Oke. Ya, disclaimer dulu tentang stunting. Jadi stunting itu fokusnya sebenarnya nggak hanya pada remaja perempuan aja yang berisiko terhadap anemia ataupun kepada ibu-ibu hamil yang nantinya melahirkan anaknya. Tapi di sini laki-laki juga berperan penting. Toh dalam berkeluarga, laki-laki adalah sebagai kepala keluarga. Artinya yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Jadi, makanya stunting ini kenapa kok penting juga untuk diperhatikan kepada laki-laki. Dalam proses pembuatan anak itu juga kan nanti sperma laki-laki ini juga berpengaruh besar nih Mbak ya, terhadap kesehatan si anaknya gitu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan laki-lakinya, hanya mempersiapkan perempuannya, itu kayak sama aja bohong, sama aja bohong gitu. Jadi memang penting banget untuk mempersiapkan antara laki-laki dan perempuannya ketika sebelum menikah. Seperti itu. Oke, jadi memang apa ya namanya? Semua itu tentang berkesalingan ya nggak sih? Iya, jadi ya memang si laki-lakinya pun juga bantuin gitu kan, perempuannya juga bantuin. Jadi saling membantu untuk membangun rumah tangga yang bagus dan mewujudkan Indonesia generasi emas 2045 gitu ya. Wah, luar biasa. Kemudian nih kan mungkin kamu kan kayak udah tahu banget ya tentang stunting. Pernah nggak sih ada kejadian atau pengalaman pribadi karena kan mungkin kamu udah sering banget nih keliling-keliling ke beberapa wilayah di Jawa Tengah ataupun di Surakarta gitu kan, pasti tahu banget gitu tentang kejadian apa aja sih yang ada di lapangan gitu. Pernah nggak ada
peristiwa yang menarik gitu buat kamu, terus kayak wah ini nih kayaknya memang harus kita sebarluaskan tentang stunting. Ada nggak kayak gitu? Ya. Kalau secara langsung lihat anak yang stunting itu belum pernah. Tapi memang laporan dari kader-kader di sana itu memang melaporkan kalau ternyata di kelurahan ini ada kasus stuntingnya nih mas gitu. Nanti apakah kalau misalnya anak stunting ini bisa diobatin supaya sembuh? Maka kan jawabannya nggak bisa secara sembuh atau secara normal gitu nggak bisa. Karena memang stunting ini dia bukan sembarangan penyakit gitu ya, tapi adalah kumpulan dari gejala-gejala yang awalnya itu karena kekurangan gizi, terus semakin lama itu akan menjadi kronis, barulah menjadi stunting gitu. Jadi peristiwa aku waktu pas dulu itu ketika ngisi sosialisasi di sebuah daerah, si ibu-ibu ini atau kadernya ini nanya pada aku gitu terkait dengan, mas nanti kalau misalnya ini ada anak stunting di daerah kami, terus kalau kami kasih obat atau penanganan itu apakah nanti bisa sembuh atau tidak? Dan wajah ibunya tuh seperti kayak menaruh harapan gitu. Jadi kayak seolah-olah kita juga merasa iba gitu kan, kasihan lihatnya. Tapi memang karena penyakit ini juga memang nggak bisa disembuhkan secara langsung, tapi setidaknya bisa diperbaiki gitu. Mulai dari gitu dicegah, diperbaiki mulai dari pola asuhnya, kemudian juga dari kondisi keluarganya dan juga dari pemenuhan gizinya tadi. Seperti itu. Karena kita sudah ngomongin tentang gizi nih ya, emang stunting tuh kaitannya erat banget sama gizi gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya mau bilang udah terlanjur stunting itu kan mungkin setelah dia udah di usia 1000 HPK ya. 1000 HPK. Itu udah nggak bisa diintervensi lagi ya. Tapi sebelum itu masih bisa kan? Maksudnya, masih bisa, iya. Gitu ya. Jadi mungkin beberapa temen yang mungkin ngelihat stunting itu kan bisa dicek lewat ini ya, tinggi badan, berat badan, kayak gitu-gitu ya. Misalnya ada di bawah standar deviasi gitu, mungkin bisa dilihat dulu sebelum terlambat gitu ya. Karena nanti bisa disiapkan gitu-gitunya. Maksudnya gizinya bisa diperbaiki, kemudian pola asuh ya tadi ya. Pola asuh iya juga. Ternyata berbagai aspek ya yang diperhatikan di situ. Terus karena tadi kita udah ngomongin tentang gizi, ini ada nih satu fenomena nih Kak Muklis, yang namanya tuh pepiringan, peduli isi piring, peduli stunting. Ini ada kaitannya ya sama gizi gitu kan. Terus yang dibilang pepiringan itu katanya pencegahan stunting melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk meningkatkan akses terhadap nutrisi yang berkualitas. Terus kalau misalnya kamu nih Kak Muklis gitu kan, gimana sih seharusnya seorang remaja itu bersikap supaya dia bisa menjadi agent of change gitu kan, agen perubahan, terus utamanya nih dalam inisiatif konkret menciptakan perubahan membantu pencegahan stunting di Indonesia. Seperti itu. Panjang ya. Panjang ya orangnya. Intinya tuh apa aja sih peran remaja harusnya gitu. Silakan. Jadi peran remaja dan juga pemerintah. Jadi pemerintah itu sebenarnya sudah punya semacam kayak modul gitu ya. Ada kriteria-kriteria khusus. Misal tadi pepiringan gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah programnya Isi Piringku, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu mungkin mengenal yang namanya 4 Sehat 5 Sempurna. Nah, sekarang di rebranding lah sama Kepala BKKBN kita itu menjadi isi piringku. Jadi isi piringku itu sebenarnya kurang lebih sama kayak 4 Sehat 5 Sempurna. Cuman makanan saja itu ternyata tidak cukup, Mbak. Oh gitu? Ya, ternyata juga ada beberapa komponen lain yang ditambahkan. Seperti halnya mencuci tangan sebelum makan, kemudian juga minum air putih 8 gelas sehari, dan melakukan aktivitas fisik selama 30 menit dalam sehari gitu. Jadi selain diimbangi dengan makanan yang bernutrisi, juga aktivitas fisik itu juga penting dalam membantu proses penyerapannya gitu, Mbak. Jadi juga dalam studi saya itu ya terkait dengan fisioterapi itu memang aktivitas fisik itu membantu metabolisme tubuh kita untuk mempercepat penyerapan nutrisi tadi, Mbak, supaya tersuplai secara normal atau tersuplai secara optimal seperti itu. Dan peran kita sebagai seorang remaja adalah yang pertama adalah memberikan edukasi kepada orang-orang lain atau at least minimal ya keluarga kita lah. Gitu. Karena kan kita juga masih aktif sebagai seorang pelajar, yang artinya tugas kita adalah belajar gitu. Toh kalau salah ya wajar gitu. Nah, maka tugas kita sebagai pelajar ini adalah memberikan edukasi, memberikan pelajaran-pelajaran kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Misalnya kepada anak-anak yang ada di sekitaran kita ataupun kepada orang tua gitu.
bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi setidaknya kita bisa nih memberikan manfaat-manfaat apa yang sudah kita pelajari di sekolah gitu kepada mereka, agar harapannya apa yang sudah kita berikan ini nantinya bisa dioptimalkan di dalam keluarga dan terciptalah keluarga yang bebas dari stunting. Seperti itu. Wow, jadi panjang ya sebenarnya. Panjang, ya. Mulai dari kita sendiri, kemudian bisa ke keluarga kita nantinya gitu. Tuh ya, didengerin nih tuh sobat-sobat solid yang masih suka makan cimol, habis itu nggak dikeluarin dengan berolahraga gitu kan. Sebenarnya aku sendiri sih. Itu kayaknya teguran untuk aku juga gitu ya, karena sebenarnya ternyata kalau kita nggak bergerak itu nggak lancar ya metabolisme tubuhnya ya. Wah, seru banget, dan itu bisa merambat kemana-mana ya. Oke. Dan penyakit-penyakit yang nantinya aku alami itu bakal berpengaruh ke anakku juga gitu ya. Iya, betul. Serem banget. Oke. Makasih ya infonya kamu, Chris. Mungkin habis ini aku akan segera lari dari kenyataan. Waduh. Jangan dong kalau kayak itu, Mbak. Oh jangan ya, tetap harus dihadapi ya. Oke, siap. Terus karena tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang keluarga gitu ya kan. Apalagi nih Kak Muklis itu ya, sekarang usianya udah berapa? Sekarang 21 tahun. 21 tahun berarti udah melewati usia remaja ya nggak sih? Masih remaja. Oh, masih menurut remaja. WHO itu malah sampai 24 tahun. Oh, sampai 24. Berarti Mbak Yuri masih berarti aku masih remaja. Oh, oke. Baik. Maksudnya sudah ada beberapa teman kita juga yang sudah menikah gitu kan. Nah terus habis itu di situ kita jadi kayak pengen tahu gitu. Kalau menurut pandangan dari Kak Muklis nih selaku seorang yang sudah menggeluti bidang genre gitu kan, apa aja sih sebenarnya yang harus kita persiapkan sebelum memasuki usia pernikahan atau mungkin beranjak ke jenjang yang lebih serius bersama pasangan? Oke. Ya memang kalau masalah tentang persiapan sebelum memasuki pernikahan itu lumayan banyak banget ya nih teman-teman ya. Pertanyaannya gini, kalau misalnya teman-teman aku tanya, teman-teman pilih pasangan yang good looking atau good reckoning? Kalau Mbak Yuri? Kalau bisa sih dua-duanya. Ya benar sih, nggak salah. Cuman memang antara good looking itu memang dibutuhkan ya supaya menjadi kebanggaan, benar nggak ya? Tapi good reckoning ini juga penting banget nih teman-teman untuk menunjang kehidupan berkeluarga gitu loh. Masa iya kita mau makan tiap hari dengan cinta, kan nggak kenyang, itu nggak bernutrisi kan? Makanya dibutuhkan keuangan yang baik gitu ya, finansial yang baik dalam membangun sebuah rumah tangga, agar harapannya kecukupan kebutuhan ataupun kewajiban itu bisa tercukupi dengan baik gitu. Nah selain masalah finansial, kemudian yang kedua adalah masalah emosional. Memang dari psikis individu itu juga sangat penting nih Mbak, karena yang menciptakan KDRT, perceraian, itu kan karena memang dari individu itu nggak siap secara lahir, secara batinnya gitu. Jadi memang dibutuhkan kesiapan psikologis dari si orang yang ingin melakukan jenjang pernikahan tadi. Kemudian selain psikologis adalah masalah pendidikan, edukasinya. Jadi sebelum menikah itu setidaknya ya kita belajar tentang ilmu parenting, ilmu pola asuh anak gitu. Kemudian juga ilmu tentang pernikahan ataupun menjalani sebuah keluarga. Agar harapannya ketika nanti sudah berkeluarga, ini memang benar-benar sudah siap nih menjalani setiap tantangan di dalam kehidupan. Kan keluarga itu mungkin di bayangan kita yang belum nikah simpel gitu. Tapi bagi mereka yang sudah menjalaninya itu cukup rumit. Banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan ataupun rintangan di dalam rumah tangganya itu Mbak. Jadi makanya edukasi terkait dengan ilmu parenting itu juga penting. Seperti itu. Wow, berima ya. Edukasi tentang parenting itu juga penting gitu loh Sobat Solid. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan sebelum menuju ke jenjang pernikahan itu ada 3 ya. Kak Muklis ya, kalau berdasarkan tadi yang kakak sampaikan gitu. Yang pertama adalah finansial, terus mental, sama yang satunya edukasi terkait pendidikan, parenting itu tadi. Gitu. Jadi teman-teman nih kalau misalnya belum punya itu mendingan disiapkan dulu gitu ya. Disiapkan dulu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru gitu. Menikah itu bukan tentang siapa cepat dia dapat, tapi tentang siapa siap itu baru yang mantap. Gitu kan Mbak? Iya. Ngeri juga ya. Rimanya tuh dari tadi loh. Oke. Karena emang sekarang tuh somehow ya orang-orang tuh mikirnya kayak wah ini teman-temanku udah pada kayak lomba gitu loh. Temen-temenku udah pada nikah, aku kapan ya gitu-gitu kan. Padahal mungkin di situ dia cuma FOMO aja. Sebenarnya secara psikis, mental sama finansialnya itu belum siap gitu kan. Belum siap, iya. Nah itu
ngeri juga tuh ya, misalnya nekat langsung menjalin hubungan rumah tangga tanpa ada kesiapan itu tadi, bisa jadi anaknya apa ya, nggak mau bilang anaknya stunting juga, maksudnya kurang tertata gitu ya. Iya, betul. Untuk pola gizinya, terus pola asuhnya seperti itu. Baiklah kalau begitu. Kalau misalnya nanti nih, semisal kita sudah memang teman-teman udah melahirkan gitu ya, sudah hamil kemudian melahirkan. Kalau misalnya dari kacamata Kak Muklis, itu apa aja sih yang harus dilakukan seorang laki-laki saat mendampingi ibu hamil atau istrinya yang sedang hamil? Ya, kembali lagi seorang laki-laki di sini sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarga itu, maka di sini adalah laki-laki bertugas untuk mendampingi setiap apapun yang dilakukan oleh seorang istrinya maupun juga anaknya nanti gitu. Termasuk tentang pembiayaan gitu, mencari nafkah. Ini setidaknya laki-laki lah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan si istri dan juga anaknya. Agar harapannya di sini laki-laki juga memiliki apa ya, istilahnya kayak tanggung jawab dan juga punya peran penting dalam hal pembangunan keluarganya itu, agar tidak terciptanya yang anak-anak stunting tadi gitu ya, kebutuhan gizinya tercukupi, secara finansial juga tercukupi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya juga bisa dipenuhi seperti itu. Oke, baik. Jadi memang yang penting tuh kehadiran seorang pasangan itu tadi ya. Iya, yang penting betul. dia selalu hadir, selalu menemani, memenuhi juga gitu Memenuhi, kan ya. kebutuhan secara psikis dan juga secara finansial seperti itu. Baik, banyak juga ya PR-nya ya. Tapi pasti bisa nggak sih? Pasti bisa dijalanin nggak menurut kamu? Pasti bisa. Setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing. Artinya mulai dari sekarang nih, sebelum kita menikah, kita mulai belajar untuk berproses, kita mulai belajar untuk ilmu parenting tadi. Sehingga ketika nanti sudah menjalani rumah tangga, itu kita sudah siap nih secara psikis, secara finansial, dan secara hal-hal lainnya. Agar harapannya ketika membangun rumah tangga nanti, bisalah menjadi rumah tangga yang harmonis. Oke, baik. Jadi ternyata bisa gitu ya dilakuin. Tapi mungkin banyak juga yang di luar sana masih belum sadar nih sama hal ini, kamu Muklis. Mungkin kamu bisa sampai ini, apa aja sih yang harus kamu sampaikan nih supaya teman-teman di sana yang juga seumuran sama kita ya, kita masih remaja gitu kan. Mungkin yang sedang menonton gitu untuk turut peduli sama terlibat dalam mengatasi stunting. Silakan. Ya. Pesan buat teman-teman semua di sini adalah, teman-teman, kita sebagai seorang remaja, peran kita sebagai agen sebuah perubahan atau agent of change. Artinya, teman-teman di sini memiliki peran penting bagi bangsa kita sendiri. At least teman-teman bisa mempengaruhi keluarga teman-teman dulu gitu, sebelum ke orang-orang sekitar. Maka peran kita di sini adalah, pertama, dengan cara membekali diri kita terlebih dahulu terkait dengan informasi, terkait dengan pengetahuan, baik itu berkeluarga maupun pengetahuan-pengetahuan kesehatan lainnya, agar harapannya ketika teman-teman sudah punya nih bekal, nanti teman-teman bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar kamu gitu. Agar harapannya apa yang sudah teman-teman miliki ini juga bisa tersalurkan kepada orang lain, dan orang lain pun juga bisa memaksimalkan atau bisa mempraktekkan dari apa yang sudah disampaikan tadi gitu. Agar nantinya ketika kita sudah bisa sama untuk berkolaborasi, kan sekarang tuh zamannya bukan lagi untuk berkompetisi ya Mbak ya. Yes. Jadi sama-sama untuk berkolaborasi, saling berkolaborasi dalam hal khususnya penanganan kasus stunting ini. Agar nantinya tujuan kita di goals di Kota Surakarta tahun 2024 tuh punya goals Surakarta Zero Stunting, dan Indonesia goalsnya 14%. Kasus stuntingnya itu bisa terwujud dengan cara apa? Dengan cara kita sendiri, yaitu sama-sama meningkatkan ilmu pengetahuan kita terkait dengan stunting dan sama-sama membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Oke. Jadi sebelum kita mau ngasih tahu ke orang lain, kita harus membekali diri kita dengan informasi-informasi gitu ya. Iya, betul. Terus kamu Chris tahu nggak sih kalau misalnya pencegahan stunting itu bisa dilakukan dari dia kecil banget gitu. Nah itu dilakukannya dengan cara mengukur antropometrinya. Pernah dengar? Pernah dengar ya. Antropometri itu adalah dimensi tubuh manusia gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur, pastinya harus presisi dong. Presisi, ya betul. Harus presisi, makanya harus pilih nih teman-teman ya, alat ukur yang paling akurat, paling presisi buat mengukur antropometri anak gitu ya. Contohnya nih, aduh sampai belibet gitu kan. Contohnya bisa beli di Selabedi gitu. Ini bisa lihat di marketplace kita, di situ udah banyak banget nih alat ukur yang sudah sesuai dengan spesifikasi dari Kemenkes.
seperti itu kamu please Oke, gitu iya. ya. Karena kan kalau misalnya kita mau bilang stunting itu bisa dilihat prevalensinya dari mana, dari data gitu kan. Kalau misalnya datanya tidak akurat, wah ya bahaya gitu kan. Iya, berarti memang dibutuhkan alat ukur yang akurat gitu ya, Mbak. Ya? Betul. Dicarinya di mana, Mbak? Carinya di marketplace. Oh, gitu. Di solamedi.com ya, bisa dilihat di situ. Iya. Oke, kamu please. Mungkin itu aja nih, sayang banget nih ya kita harus mengakhiri percakapan kita hari ini. Seneng banget, seru banget ya ngobrol sama kamu please, Gen Z abis gitu kan. Kemudian beliau ini juga tahu banget tentang stunting, di mana mungkin bisa menginfluence teman-teman remaja untuk lebih melek lagi tentang stunting kayak gitu. Mungkin sebelum kita benar-benar mengakhiri diskusi kita hari ini, mungkin bisa disampaikan nih kamu please closing statement, dan mungkin juga bisa pesan-pesan untuk teman-teman sobat solid di rumah. Silakan. Oke. Buat sobat solid, ada sebuah kalimat nih yang bagus banget. Ini menjadi sebuah pedoman juga bagi aku adalah teenager is the best of time and the worst of time. Artinya adalah masa remaja menjadi masa terbaik sekaligus masa terburuk bagi setiap individu itu sendiri. Maka, manfaatkanlah masa-masa remaja yang kita rasakan saat ini itu menjadi hal-hal yang positif, teman-teman. Agar harapannya ketika kelak kita menjadi dewasa, itu kita bisa belajar terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di masa remaja dan kita bisa aplikasikan ketika kita sudah memasuki masa tua. Dan juga terkait dengan masalah stunting, stunting ini bisa dicegah mulai dari hulu hingga hilir. Hulunya kapan? Yaitu ketika usia kita sekarang adalah remaja. Toh kalau misalnya bukan kita yang berperan untuk mencegah stunting ini, lantas siapa lagi gitu? Katanya Indonesia bakal menjadi generasi emas tahun 2045. Dan siapakah yang menjadi penerus-penerus di tahun 2045 tersebut? Kalau bukan itu adalah kita gitu. Karena ketika kita nanti tumbuh menjadi dewasa dan di tahun 2045, itulah kita yang pemegang perusahaan atau pemegang jabatan. Maka bekalilah diri kita mulai dari sekarang agar nantinya ketika sudah di tahun 2045 yang katanya nih Indonesia emas, itu kita memang sudah siap menerima bonus demografi itu. Seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya kamu Klis. Nah, sampai di sini aja ya. Betul banget tuh kata kamu Klis, sobat solid ya. Kita harus membekali diri kita sebaik-baiknya supaya kita bisa menerima bonus demografi yang dan mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 mendatang. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa menutup acara hari ini nih kamu Klis. Caranya tuh biasanya kalau misalnya dari genre tuh ada gestur khusus gitu nggak sih? Salam genre. Salam genre Iya. gimana? Misalnya aku sebutin salam genre, teman-teman bilang salam. Salam Iya, gitu. betul. Oke, jadi nanti kita pakai itu. Oke, boleh. Kita bilang salam genre, salam, terus habis itu sampai jumpa sobat solid, dadah. Oke, Gitu. ya, boleh, Siap boleh. ya? Siap. Nanti ambil salam genre kamu aja. Oke. Nanti lihatnya ke situ ya. Nah. Yuk. Salam genre, salam. Sampai jumpa sobat solid. Ya, Dadah. dadah. Sola Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani.